rekan-rekan trader, jumpa lagi dengan saya Nanang Suhendar, masih di Trading Rakyat Channel. Oke, masih di Back to Basic ya, yang mana untuk kali ini saya akan membahas tentang indikator-indikator umum yang banyak digunakan ya. Oke, pertama, ini adalah sesi pertama ya, yang akan saya bahas diantaranya adalah indikator RSI. RSI ini disingkat dengan Relative Strength Index ya. Kemudian ada MA atau Moving Average, kemudian ada MACD, dan ADX. Nah, untuk RSI dan MACD ini masuk dalam kategori osilator ya. Kemudian MA dan ADX ini jenisnya trend. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita praktekkan. Pertama untuk cara memasang RSI. Kita masuk ke menu navigator ya, sebelah sini. Klik indikator, kemudian pilih grup osilator, Relative Strength Index atau RSI. Nah, ini dia RSI. Di drag ya ke chart. Nah, di sini ada parameter ya. Parameter ini settingan yang bisa kita set. Nah, di sini saya akan mencontohkan default saja ya. Contoh misalkan kita mengeset level terendah di 25 dan level tertinggi di 75. Ini kita beri nama jual berlebih. Kemudian ini beli berlebih. Ini untuk tampilan di grafiknya ya. Kita coba, oke. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. RSI berfungsi sebagai pengukur oversold dan overbought. Jadi misalkan oversold penjualan berlebih, overbought atau pembelian berlebih, seperti itu. Jadi seperti ini ya. Contoh ini pembelian berlebih, ini penjualan berlebih. Tetapi osilator ini tidak melulu beracuan pada nilai value dari level ini sendiri, yang mana seperti kita lihat di sini di time frame 1 osilator ini menunjukkan beli berlebih untuk emas, tapi di H4 ini berada di tengah, yang artinya memiliki peluang untuk naik sampai 18 ya, 18 poin sampai ke level 75, 19. Nah, ini 19,69. Artinya ruang lingkup untuk naik di jangka time frame yang lebih tinggi masih cukup tinggi. Seperti itu. Nah, ini contohnya di D1, di W1, di Mondi. Seperti ini. Jadi sebetulnya osilator ini hanya menandakan saja ya, yang mana secara teknikal tidak mencerminkan kenyataan harga yang sebenarnya, yang mana lebih didominasi oleh supply dan demand, sehingga ini mungkin indikatornya bisa berguna di masa-masa tertentu saja, dan hasilnya tentu saja memiliki akurasi yang
tidak begitu akurat ya, atau banyak repainnya. Bahkan di kondisi tertentu harga sudah menembus level 100. Masih naik atau masih turun. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi bagaimanapun kita wajib mengetahui. Kemudian berikutnya adalah MA ya. MA itu jenisnya masuk trend di sini ya. Nah ini, MA singkatan dari Moving Average ya. Kita masukkan ke dalam chart. Bisa di drag, bisa di klik kanan, attach to chartnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan memasang MA dengan periode 20 ya. MA sendiri banyak tipenya ya. Ada simple, eksponensial, smooth, atau lean weighted. Jadi biasanya sih kebanyakan pakai yang simple MA saja. Contoh nih, ditampilkan di semua time frame. Nah, ini biasanya memberi level area untuk penanda MA tersebut. Di level berapa saja area break atau area retestnya. Contoh di sini periode yang saya pilih MA20 ya. Nah, bagaimana cara menggunakan MA? MA sendiri bisa kita lihat ya, dengan periode yang lebih panjang, artinya tren dikategorikan naik bila berada di atas garis MA ini. Tren dikatakan turun bila di bawah garis MA ini. Kurang lebih seperti itu. MA memiliki fungsi yang mana membuat atau menghitung harga rata-rata. Contoh, dengan harga yang meliuk-liuk seperti ini, bila menggunakan MA, tetap akan ketahuan orientasinya lebih banyak naik atau lebih banyak turun. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi setelah diambil rata-rata, nanti akan ketahuan dalam periode tertentu apakah orientasinya harga itu bertambah atau berkurang. Nah, jenis MA ini memiliki karakter yang mana delay ya, atau lagging. Artinya, untuk memberikan signal seperti ini akan cenderung lambat, sehingga lebih cocok untuk digunakan jangka panjang. Seperti itu. Dan untuk jangka pendek, kita bisa menggunakan osilator tadi di sini ya. MA juga biasanya dikombinasi dengan MA yang lebih kecil periodnya. Contoh di sini saya akan mensimulasikan sistem sederhana menggunakan MA ya. Ini osilatornya kita hapus ya RSI-nya. Kita pasang MA-nya di periode 5. MA periode 5 ini lebih memiliki karakteristik menempel dengan candle ya, karena periodenya yang cukup pendek. Nah, untuk cross MA biasanya cocoknya di time frame antara 4 sampai monthly ya, karena potensi repainnya lebih sedikit. Contoh, kita contohkan ya, di sini seperti ini. Saat kita melihat MA periode lebih rendah atau garis merah menembus ke bawah, artinya ini mengindikasikan untuk tren turun ya. Dan kita mungkin akan mendapat harga di sini. Anggap saja kita share di sini. Harga turun. Kapan kita melepaskannya? Nah, bila menunggu MA, tentunya setelah cross kembali.
di sini ya. Setelah MA-nya cross, kita akan mengeksekusi kembali di sini sehingga selisihnya adalah 2029,86 dikurangi 1952,30. Berapa poin dari penjualan tersebut kita mendapatkan keuntungan? Nah, bila ingin lebih cepat, kita menggunakan osilator yang tadi ya, RSI. Nah, seperti ini. Sehingga saat kita sell di sini berdasarkan MA, karena cross ke bawah ya, kita tidak perlu menunggu cross ke atas dan melakukan penutupan posisi. Di sini bisa kita lihat harga telah menyentuh jenuh jual ya di level 25. Artinya saat harga di sini kita tahu bahwa ini sudah jenuh jual sehingga kita bisa menutup posisi di sini. Artinya dari sini dikurangi ini maka keuntungannya lebih besar dibanding yang penutupan MA yang mengintrusikannya baru di sini. Mungkin cukup dipahami ya perbedaan antara cost berdasarkan osilator RSI dengan MA, karena MA bersifat delay atau lagging sedangkan RSI bersifat leading atau lebih cepat, seperti itu. Oke, sudah dibahas untuk cara menggunakan MA dan RSI. Kita lanjut ke indikator lainnya ya. Untuk MA dan RSI mungkin cukup berdampingan ya antara tren dan osilator, mendeteksi trennya kapan dan sekaligus mengindikasikan jenuhnya kapan dengan osilator tersebut. Sedangkan dengan trennya menggunakan MA, untuk jenuhnya menggunakan osilator RSI. Nah, di sini yang dibahas kemudian adalah MACD ya. MACD ini jenisnya osilator ya. Di sini MACD. MACD untuk default biasanya slow MA, IMA, dan periode 9 ya. SMA-nya. Ini pas SMA 12. Cara fungsi penggunaan MACD adalah seperti ini kurang lebih. Kita dapat mempertebal ya besaran grafiknya ini. Contoh seperti ini. Sehingga lebih tebal terlihat ya. Di menu indikator, klik edit. Di sini main color ya. Oke. Nah, untuk membaca MACD, caranya adalah dengan contoh di sini seperti ini. Ini dinamakan histogram, ini dinamakan channel. Nah, bagaimana cara membacanya? Untuk membaca MACD, cara membacanya adalah seperti ini. Histogram ini adalah bisa dibilang memperlihatkan kondisi grafik chart ya. Lihat lekukannya seperti ini. Intinya ini bisa dikatakan histogram semacam volume ya. Kalau di grafik seperti ini. Value, signal, time. Nah, jadi panjangnya histogram ini berdasarkan bentuk
grafik seperti itu. Nah, untuk signalnya sendiri, contoh di sini ya, saat channel bersimpangan dengan jalur histogram, artinya di sini penurunan sudah jenuh ya. Kurang lebih seperti RSI tadi ya. Hanya saja kalau di sini kita tidak membuat level area yang 75 dan 25, tetapi kita cukup melihat oh di sini signal dan histogramnya mulai berseberangan, yang mana artinya di sini volumenya ada penguatan, sedangkan signalnya untuk jualnya sudah berpisah. Artinya di sini kita sudah mulai bisa buy ya. Kurang lebih hasilnya seperti MA ya. Kalau MA mungkin kita dapat close posisi di sini. Tapi kalau dengan MACD kita bisa close posisi di sini. Masih jauh lebih baik dengan RSI kita bisa close di sini. Artinya tipe MACD ini agak lagging ya. Karena indikasinya telat, tidak secepat RSI. Walaupun jenis osilator yang sama. Nah, ini contohnya lagi adalah saat histogram dan channel berpisah, artinya di sini sudah tidak ada penguatan ya. Awal penurunan. Kalau MA mungkin kita baru melakukan sell di sini. Tapi berdasarkan MACD kita bisa sell di sini. Artinya lebih dulu MACD daripada MA ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk volume seperti ini, histogramnya lebih baik kita tidak membuka posisi karena seperti yang Anda lihat di sini. Marketnya sideways, pull. Seperti itu. Ini contoh saja ya. Nah, setelah MACD, kemudian ADX. Kita akan mengukur ADX ya. Mungkin untuk yang MACD sudah cukup dipahami ya. Ya, ini cara menggunakannya adalah melihat ukuran histogramnya, apakah sudah berseberangan dengan signal atau belum. Jadi kalau sudah berseberangan artinya di sini sudah ada perlemahan seperti itu ya. Oke, lanjut ke ADX ya. Kita hapus MACD-nya. ADX adalah jenis indikator trend di sini ya. Jenisnya Average Directional Movement atau ADX. Kita drag. Cara penggunaan ADX adalah contoh seperti ini. Kita harus membuat 3 level area. Yang mana di sini level area 20 kita namakan Start Trend. Level 40 kita namakan Break Trend. Kemudian level 60 kita namakan End Trend. Kemudian untuk sistem DI positif dan DI negatif, positifnya kita beri blue, red. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ADX itu akan lebih mudah dibaca di tren yang lebih besar. Contoh, ini weekly ya. Seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan 2 trigger. Cara fungsi pembacaan ADX adalah pertama, DI positif dan DI negatif. Saat garis biru naik ke atas dan garis merah ke bawah, ini mengindikasikan kenaikan ya. Dengan syarat bahwa signal dari trennya sendiri harus di atas 20. Contoh ini ya. Ini di atas 20.
berarti di sini sudah mulai melakukan penguatan. Kita lihat break area naik, dan ini sebetulnya kalau di weekly sendiri sudah di akhir trend, yang mana level 60 kita namakan end trend ya. Tetapi bila kita beracuan ke time frame yang lebih besar seperti ini masih memiliki peluang yang besar untuk naik lebih lagi ya. Terutama melihat indikasi bahwa belum ada titik di mana DI positif ini melemah dan berjauhan dengan DI negatif. Seperti kita lihat di sini ya. Bila zigzag seperti ini artinya tren-trennya pendek. Begitu juga dengan tren yang mana di bawah 20. Garis tren adalah ini yang tebal. Kemudian signal adalah DI positif, DI negatif, biru dan merah. Kurang lebih seperti itu ya. Dan secara MA pun di sini ya tidak ada koreksi sedikit pun, yang mana bila berdasarkan MA ini kenaikannya sangat-sangat signifikan, tinggi sampai 70.000 pips ya untuk emas sendiri. Nah, ini kebetulan saya juga ada posisi buy gold di sini ya, TP-nya di sini. Ini akun demo sebetulnya, tetapi perlu kita ketahui bahwa indikator teknikal itu hanya mencerna berdasarkan algoritma atau kondisi-kondisi harga yang mana memberikan indikasi sesuai dengan keinginan pembuat indikator itu sendiri. Indikator walaupun bisa membaca harga jenuh, kapan beli, kapan jual, lagging atau leading ya, tetapi tetap saja hanya indikator, yang mana faktor-faktor tersebut akan mudah patah dengan analisa geopolitik atau sentimen market atau fundamental ya, sehingga tipe teknikal biasanya akan cenderung menghindari berita atau kondisi sentimen-sentimen yang mana tidak pasti seperti itu, karena dapat mengakibatkan hasil dari analisa teknikalnya itu patah, sehingga analisa terbaik adalah kita tetap harus melihat ya faktor-faktor analisa lainnya antara fundamental, teknikal, dan sentimen market, sehingga pengambilan keputusan pun bisa lebih mantap dan kita dapat mengukur probabilitas profit atau loss, sehingga kalaupun misalkan analisanya tidak sesuai dengan prediksi, kita masih memiliki plan A, plan B, dan plan cadangan lainnya ketika analisa yang satu dan yang lainnya tidak sesuai dengan prediksi seperti itu. Mungkin sesi pembahasan teknikal part 1 ini saya sudahi di sini. Sampai jumpa di sesi pembahasan teknikal part 2 selanjutnya. Terima kasih.